Keith Neal yang pada bulan Maret lalu baru saja dikalahkan oleh petarung yang menjadi perhatian dari seluruh penggemar asal Kazakhstan, Shavkat Rakhmonov. Baru-baru ini juga memberikan pengakuannya bahwa Rakhmonov bukanlah seperti petarung yang biasa dilakoni petarung lainnya. Dan kemudian Neal juga mengingat bagaimana bodohnya dia ketika dalam pertarungan di UFC 285 bulan lalu telah menyepelekan kemampuan Nomad yang akhirnya hingga kini menjadi satu penyesalan bagi petarung yang berasal dari Texas itu. Setelah sebelumnya menerima panggilan dari mantan juara divisi kelas welter Kamaru Usman, pesaing dari divisi yang sama yang hingga kini masih belum ada seorang pun yang mengalahkannya, Khamzat Chimaev, akhirnya menanggapi dari seruan sang mantan juara itu dan sekaligus The Boss mengklaim bahwa sekarang adalah yang terbaik baginya untuk mengambil alih kelas tersebut. Chimaev yang saat ini memegang peringkat keempat divisi kelas welter setelah tersingkir dari peringkat ketiga teratas dalam minggu ini yang disebabkan dari kemenangan Belal Muhammad di UFC 288, menjadi satu pekerjaan yang menyulitkan bagi promosi untuk memberikan petarung kelahiran Chechnya itu lawan. Dan setelah Kamaru Usman memanggil Chimaev untuk yang berikutnya, namun Dana White menginginkan mereka melangsungkan pertempurannya di divisi kelas menengah, yang tentunya menjadi ujian bagi Usman apakah akan menuruti kemauan dari bos UFC itu atau tidak sama sekali. Namun dari penjelasan Kamaru belakangan ini tampaknya itu akan menjadi sebuah harapan bagi Dana White yang dijelaskannya dengan mengatakan, Khamzat adalah seorang pejuang dan aku adalah seorang pejuang di penghujung hari. Aku melawan hati orang-orang ini dan bukan berat badan mereka. Aku mampu menghadapi kelas menengah dan kelas berat ringan di gym. Dan jika dia ingin mencoba di kelas welter, dia harus diberikan sedikit peluang dan menunjukkan bahwa aku bisa turun ke sana dan melakukannya. Namun jika beratnya naik, itu berpotensi, kata Usman menjelaskan rencananya beberapa hari lalu. Dari pernyataan Usman itu tampak jelas bahwa mantan juara itu hanya ingin melepaskan sebuah kesenangan bertarungnya yang mana rasa keinginannya untuk segera pensiun dari MMA belum ada di dalam pemikirannya. Dan bagi Dana White sendiri mungkin akan menemukan lawan The Boss yang diyakininya akan menjadi highlight pandangan penggemar, sekaligus mengurangi beban pikirannya dalam menentukan lawan Khamzat. Akan tetapi meskipun pertarungan mereka bakal terlaksana di mana Chimaev yang dipotensikan untuk UFC 294 Abu Dhabi pada bulan Oktober mendatang, petarung Swedia itu memberikan warningnya kepada Usman untuk lebih mengingat lagi tentang siapa dirinya sejauh ini setelah dua kekalahan beruntun yang diterima petarung Nigeria itu dari Leon Edwards. Persis ketika apa yang pernah dilakukan Usman kepada Chimaev ketika dia masih menjadi juara divisi di saat Khamzat menawarkan kemampuannya untuk menghadapi Usman. Dan pada saat itu Usman mengatakan jika Chimaev sebagai seorang petarung yang masih memerlukan banyak pengalaman untuk menghadapinya. Dan kini The Boss menembak jatuh dan Nigerian Nightmare dengan mengisyaratkan Usman agar lebih mengenal lagi siapa dirinya saat ini yang dilontarkan Khamzat melalui akun media sosialnya dengan menuliskan, Usman, aku menghormatimu karena kau adalah salah satu yang terbaik, namun harus kau tahu juga kalau kau itu sudah tua dan ini adalah waktunya bagiku, kata Khamzat menanggapi seruan Usman agar berpikir lagi untuk menantangnya. Tanggapan dari Khamzat ini bisa diartikan jika dia sebenarnya tidak memiliki ambisi yang serius untuk melawan Usman yang nyata-nyata telah mengalami dua kekalahan beruntun dalam mempertahankan gelarnya. Dan diyakini banyak orang jika kemampuan petarung Nigeria itu telah kehilangan banyak performanya. Namun bagi Chimaev sendiri ini adalah ketentuan dari Dana White jika promosi masih ingin melanjutkan potensi itu ke Abu Dhabi. Namun mungkin bisa dipastikan jika ini tidak akan memikat banyak animo penggemar untuk menyaksikan pertarungan mereka. Dari sebelumnya menolak bertarung dengan Chimaev hingga akhirnya menawarkan potensi melawan petarung yang tak terkalahkan itu, apakah bisa dikatakan menyepelekan kemampuan The Boss pada masa sebelumnya atau tidak? Namun kenyataannya, bagi beberapa petarung yang memiliki sifat yang demikian ini akan menjadi perhitungan bagi dirinya sendiri. Karena situasi itu bisa saja langsung berubah dalam satu waktu, di mana banyak orang tidak menyadarinya. Dan seperti itu juga yang dialami oleh Keith Neal yang baru saja merasakan kekalahannya dari Shavkat Rakhmonov di UFC 285 yang digelar pada bulan Maret lalu, di mana dia dihentikan petarung Kazakh itu di babak ketiga.
Kiev-Neal sama sekali tidak mengira jika kemampuan Rakhmonov akan sebaik dari apa yang telah dikuasainya, dan dari kekalahannya itu, petarung Amerika itu sama sekali tidak menduga jika Rakhmonov mampu menyelesaikannya dengan waktu yang sangat singkat. Rakhmonov sendiri yang juga sebagai petarung yang belum terkalahkan dengan 100% penyelesaian tanpa satupun dengan kemenangan keputusan. Sebelumnya diyakini Neal jika dia mampu mengalahkan Nomad, bereferensi dari dua kemenangannya melawan petarung elit divisi Belal Muhammad dan Vicente Luque. Namun pada saat pertarungan itu digelar, Neal baru mengaku jika dia dengan jujur telah menganggap enteng Rakhmonov, yang sangat diyakininya akan mampu mengalahkannya. Just learn not to take anybody lightly anymore. He was way better than I thought he was going to be, and it was a fun fight. I got to test myself, and I want to do it again. I want to run it back, but I know I have to earn that. But I know one day we'll run it back, and I got to get him back because he had me on the cage and choked me out like that. I can't let that slide. So we'll meet again one day. And Rakhmonov yang saat ini berada dalam peringkat pesaing di urutan ke-6 sangat potensial sekali hanya dalam satu kemenangan lagi menuju tembakan gelar, yang seharusnya promosi merekomendasikan dari keberhasilannya yang sempurna dengan finish terhadap 17 lawan yang telah dilewatinya. Meski dari beberapa petarung yang berada di atasnya memiliki rasa ketakutan jangan-jangan akan dipertemukan dengannya, UFC sebaiknya memiliki sikap yang tegas dengan menentukan lawan berdasarkan urutan peringkat dan kemenangan terakhir dari masing-masing petarung yang akan dipasangkan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya berjalan di tempat sebagaimana apa yang dialami Khamzat saat ini yang hanya berdiam diri di kamar akibat minimnya lawan yang potensial untuk dihadapi. Dari 5 besar divisi kelas welter, di luar dari Gilbert Burns yang tampaknya mau tak mau harus memiliki waktu istirahat yang agak panjang, keketatan dari pasangan yang akan dijodohkan dengan Rakhmonov sangat mengundang tanda tanya, di mana masih ada Chimaev, Belal, dan Usman sebagai salah satu lawan Rakhmonov menuju tembakan gelar. Dan dari ketiga petarung ini, promosi mungkin masih memiliki sedikit kebingungan siapa di antara mereka yang akan menjadi korban keganasan dari Nomad. Dan bahayanya lagi jika promosi meneruskan tekad mereka untuk membuat Chimaev ke divisi kelas menengah, maka yang tersisa hanya tinggal Usman dan Belal. Dan parahnya lagi jika Chimaev versus Usman resmi digelar untuk UFC 294 Abu Dhabi, sudah jelas yang tersisa tinggal Belal Muhammad sendiri sebagai lawan potensialnya. Di luar dari tidak berubahnya rencana Dana White untuk meletakkan Belal sebagai penantang pemenang antara Leon versus Colby. Dari beberapa petarung yang berada di atas Rakhmonov, tampaknya tidak ada satupun yang jelas menjadi ancaman baginya, dan mungkin hampir bisa disetujui bersama jika pada tahun 2024 sang juara divisi kelas welter UFC mungkin sudah dipegang oleh petarung dari Kazakhstan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.